Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fadil Fadur Rahman dengan NIM 25108020111. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas mata kuliah matematika ekonomi yang tentang materi deret hitung dan deret ukur. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, apa sih yang dinamakan deret? Nah, di sini adalah deret suatu rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan mengikuti pola tertentu. Dan suku adalah setiap bilangan yang menyusun rangkaian tersebut. Nah, jadi deret juga terbagi menjadi dua, yaitu deret berhingga dan deret tak berhingga. Jadi yang dimaksud deret berhingga adalah deret yang memiliki jumlah suku jelas dan terbatas. Dan contohnya adalah cicilan hutang. Dan yang kedua adalah deret tak berhingga, yang mana adalah yang susunan bilangannya berlanjut terus tanpa batas, jadi tidak ada selesainya atau sangat banyak gitu. Nah, contohnya adalah dosis obat. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan fokus pada dua deret, yaitu deret itu dan deret ukur dan beserta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deret. Yang pertama adalah deret hitung. Jadi deret hitung adalah ciri-cirinya adalah pola perubahan antar suku melalui penjumlahan dengan bilangan tetap yang sama. Jadi bilangan ini adalah penjumlahan ataupun pengurangan, bukan perkalian. Dan yang kedua adalah bilangan tetap yang menjadi penambah antar suku disebut pembeda, dan pembeda ditambahkan dengan huruf B. Dan yang ketiga adalah jika pembeda positif, maka seterusnya akan meningkat. Begitu juga sebaliknya, jika pembeda bernilai negatif, maka seterusnya akan menurun. Dan adapun rumus dasar dari deret hitung adalah yang pertama, mencari nilai suku ke n. Adalah kita akan mencari nilai suku yang ingin kita cari. Rumusnya adalah Sn sama dengan A tambah N kurangi 1 kali B. Nah, Sn adalah nilai suku yang ingin dicari. Ini kita akan mencari suku yang ingin kita cari, suku beberapa. Terus yang A adalah nilai suku pertama. Jadi misal nilai suku pertamanya adalah 5, berarti kita di sini itu 5. Itu ada contohnya ya. Terus yang ketiga adalah B. B adalah nilai, jadi ada nilai pembeda antar suku. Jadi antar suku yang pertama antara suku yang satu ke suku yang lain itu berapa? Antara 5 atau berapa, itu adalah pembeda. Dan yang N adalah indeks suku atau indeks suku atau urutan suku yang ingin dicari. Oke, selanjutnya kita akan menuliskan rumus tentang mencari jumlah keseluruhan suku, mencari jumlah. Jadi sebelum saya lanjut ke rumus yang kedua, saya akan memberikan contoh mencari nilai suku ke n. Nah, di sini sudah diketahui A 3, B 4. Jadi A adalah suku pertama dalam deret tersebut. Nah, terus yang B adalah pembeda antara suku pertama, suku kedua, dan seterusnya. Ada 4. Nah, yang ditanya adalah suku ke-10. Nah, jadi kita masukkan rumus Sn A tambah N kurangi 1 kali B. Jadi kita masukkan 3 tambah 10 kurangi 1 kali 4, dan ketemuannya adalah singkat saja 39. Jadi kita bisa mengetahui suku ke-10 adalah suku ke-10 adalah suku ke-10 adalah 39. Jadi itu adalah cara cepat untuk menghitung suku ke n. Tidak perlu menjumlahkan satu persatu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang mencari jumlah keseluruhan suku. Jadi kita akan mencari saya akan menjelaskan rumus mencari jumlah keseluruhan suku.
Nah, di sini saya jelaskan dulu. Di sini nanti ada contoh yang mana contoh ini akan membahas rumus yang sebelumnya, yaitu mencari suku ke n. Nah, mari kita lanjut. Jadi rumus jumlah keseluruhan suku adalah Jn sama dengan n bagi 2 kali a tambah n atau jumlah atau Jn sama dengan n kali a tambah n per 2 kali n kurang 1 kali b. Nah, untuk kodenya tetap sama seperti sebelumnya. Nah, jadi kita akan langsung ke dalam contoh kasus yang mungkin sering kita temui, yaitu dalam hal menabung. Nah, dalam misalnya kita menabung pada bulan pertama 200.000, lalu menabung pada bulan kedua kita menambahkan 50.000. Nah, 50.000 ini bukan hanya untuk bulan kedua tapi seterusnya setiap bulannya. Nah, terus pada bulan kedua berarti kita menabung sebanyak 250.000. Nah, pada bulan ketiga 300, bulan keempat 350. Nah, dan seterusnya ya. Jika dalam bentuk rangkaian maka bisa ditulis 200.000, 250.000, 300, 350.000 dan seterusnya. Nah, lalu karena kita kepo, kita ingin tahu jumlah uang pada bulan ke-12 atau akhir bulan ibaratnya, berapa total seluruh uang yang. Jadi saya akan menunjukkan video yang terpotong tadi. Kita akan mencari tahu jumlah uang pada bulan ke-12 dan total seluruh uang yang terkumpul pada bulan ke-12. Oke, kita akan melanjutkan rumus kedua tersebut. Saya akan melanjutkan rumus untuk mencari suku ke n atau tabungan ke bulan ke-12 dan total tabungan. Jadi di sini diketahui A adalah suku utamanya dari 200.000 dan B adalah pembedanya adalah 50.000, dan yang kita cari adalah bulan ke-11 bulan ke-12, maka kalau itu jadi 11, ini adalah 11. Nah, yang ditanya adalah jumlah tabungan pada bulan ke-12. Jadi di sini apa namanya ini, Sn sama dengan A plus N kurang 1 kali B. Nah, jadi suku pertamanya adalah 200.000 ditambah 12 kurangi 1 kali 50.000. Nah, di sini adalah 11 kali 50.000. Nah, jadi 550.000 tambah 200, totalnya adalah 750.000. Artinya pada bulan ke-12 tabungan pada bulan ke-12 tabungan sebanyak 750.000. Nah, untuk total tabungannya sampai bulan ke-12 adalah rumusnya ini Jn jumlah maksudnya sama dengan n bagi 2 kali A tambah Sn. Nah, jadi kan kita ini n itu 12 ya, n nya 12 bagi 2, terus A nya 200.000 tambah hasil akhir pada bulan ke-12 nah, 750 dimasukkan ke sini. Nah, terus kita kalikan 6 kali 950.000, nah 5.700.000. Ini adalah total tabungan seluruh sampai bulan ke-12. Nah, konsep deret hitung ini sangat berguna untuk merencanakan keuangan, menghitung perkembangan hasil produksi usaha, dan lain-lain. Nah, selanjutnya adalah deret ukur. Kita akan ke deret ukur. Deret ukur dan deret hitung perbedaannya adalah jika deret hitung adalah operasi bilangannya adalah penjumlahan, jika deret ukur biasanya menggunakan perkalian. Nah, jadi pembedanya ini, jika deret hitung penjumlahan, jika pembeda dalam deret ukur ini adalah pengganda. Nah, jadi ciri-cirinya adalah suku-sukunya melalui operasi perkalian dengan bilangan tetap sama. Terus suku tersebut
maksudnya adalah bilangan tetap sama antar suku, dinamakan pengganda, bukan bukan pembeda tapi pengganda. Nah, terus pengganda dilambangkan huruf P, bukan B, itu berbeda. Nah, rumus dasarnya adalah pertama adalah mencari nilai suku ke n. Jadi Sn sama dengan A kali P akar n kurang 1. Jadi Sn adalah keterangannya nilai suku yang dicari, nilai suku yang dicari. Terus A adalah suku pertama, P adalah pengganda, dan N adalah urutan yang ingin dicari. Nah, terus yang rumus kedua adalah mencari jumlah suku ke n. Rumusnya adalah Jn sama dengan A dalam kali 1 kurang P akar n, terus A atau dibagi 1 kurangi P, atau Jn sama dengan A kali P akar n pangkat n dikurangi 1 dibagi P kurangi 1. Nah, apa bedanya? Jika yang pertama adalah yang di atas adalah jika pengganda kurang dari 1, kita menggunakan rumus yang pertama. Nah, yang kedua jika penggandanya lebih dari 1, itulah perbedaannya. Nah, saja dan akan langsung ke dalam contoh kasus saja ya. Seorang pengrajin anyaman mulai usaha dengan produksi 20 kerajinan pada bulan pertama. Lalu produksi dilipat gandakan menjadi 2 kali lipat dari bulan sebelumnya dan setiap bulannya ke depan maksudnya. Terus yang ditanya adalah berapa banyak kerajinan yang diproduksi pada bulan ke-8, dan yang kedua adalah berapa total seluruh kerajinan yang diproduksi dari bulan pertama sampai bulan ke-8. Nah, di sini diketahui A suku utamanya adalah 20. Nah, 20 ya. Terus penggandanya adalah 2. Nah, terus yang urutan yang dicari adalah 8. Bulan ke-8. Nah, terus kita akan mencari jumlah produksi pada bulan ke-8. Nah, rumusnya adalah ini adalah Sn ya. Saya langsung kasih 8. Terus sama dengan A kali P pangkat n kurang 1. Jadi 20 kali 2 pangkat 8 kurang 1. Nah, jadi 20 kali 2 pangkat 7 sama dengan 20 kali 178, totalnya 2560. Totalnya 2560. Jadi jumlah produksi pada bulan ke-8 adalah sebanyak 2560 buah. Nah, selanjutnya akan saya bahas total keseluruhan sampai bulan ke-8. Jadi rumus kedua adalah total produksi sampai bulan ke-8. Jadi karena P-nya adalah 2, penggandanya adalah 2, dan 2 lebih atau lebih dari 1, maka rumus yang dipakai adalah Jn sama dengan A kali P pangkat n kurangi 1 bagi P kurangi 1. Nah, jadi ini adalah J8 sama dengan 20 kali 2 pangkat 8 kurangi 1 dibagi 2 kurangi 1. Nah, di sini 20 dikali 26, 256 kurangi 1. Nah, di sini ketemu 20 kali 255. Hasilnya adalah 5100 buah atau kerajinan. Maka total bulan pertama sampai bulan ke-8 adalah 5100 buah kerajinan. Jadi demikianlah penyampaian materi mengenai deret hitung dan deret ukur. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat memahami kita semua. Pastinya juga ada kekurangan dan tidak kejelasan baik dalam video ataupun tulisan saya. Maka dari itu kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.